partai politik kenapa sangat penting? Karena seluruh proses politik itu partai politik yang berkuasa. Jangan sampai partai itu jadi partai rental. Jadi penyewaan aja, sewa ya, aku nyewa ini, saya mau apa? Maju untuk bupati, wali kota, gubernur, presiden, yang kayak gitu disewa-sewa doang. Oleh karena itu mau nggak mau memang aturannya tidak ada presidensial threshold. Kalau kita menginginkan ada calon-calon terbaik dari partai-partai itu bisa muncul. Bagaimana supaya membuat KPU itu benar-benar independen dan electoral fraud itu bisa dikurangin, pengaruh politik dikurangin. Bu Kusnul banyak pengalaman di komisioner, silahkan di-articulated. Kita tahu the problems. So what is the solution here atau the option? Apa yang harus kita lakukan di depan? Silahkan Bu, Profesor Kusnul Maria. Beberapa catatan saya tadi agak juggling ya. Tapi ini yang saya baca di grup chat ini banyak bicara tentang KPU. Tadi menarik Bung Fahri bicara tentang biaya pemilu. Gimana ya kita biaya pemilu? Sebetulnya Bung Fahri, pendanaan publik tahun 2004 itu dipotong habis sesudahnya itu sampai 90%. Jadi kalau dulu di 2004 itu pendanaan publik itu masih berlaku untuk partai itu. Cuma kan ini juga butuh kesepakatan pendanaan publik dengan pembayar pajak kayak gitu kan. Walaupun negara ya rezim kan nggak pernah bersepakat, uang haji juga dipakai, uang ini utang juga nggak jelas sampai berapa dan sebagainya seperti itu juga tidak terjadi. Kenapa? Saya tuh sedih kalau ada partai politik ya saya tahu lah itu siapa para bandar yang membiayain partai-partai itu kayak gitu kan, tapi hasilnya kemudian sistem ijon yang ada. Yang kedua, sistemnya sendiri ya, jadi kita itu dui fungsi presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sejak Dekrit 59 ya. Jadi Dekrit 59 itu presiden kan dulu ada perdana menteri ya, kepala pemerintahan, perdana menteri, presiden sebagai kepala negara. Tapi sejak Soekarno kemudian dijadiin satu yang setelah dekrit. Ya, dan sesudahnya Soeharto juga menggunakan itu sampai hari ini. Sehingga kekuasaan presiden itu luar biasa. Nah, apakah ini perlu nggak dipikirkan lagi? Itu sih diskursus yang bisa dipikirkan seperti apa. Kemudian kita punya DPD, ya bagi saya udahlah DPD ini nggak jelas. Ya, kayak LSM yang dibiayai oleh negara saja. Sebetulnya empoweringnya tetap MPR. Para pendiri bangsa kita dulu itu mikirnya sudah luar biasa. Tapi kalau kita mau pikirkan DPD itu kita mau soft bicameral atau strong bicameral. Ya, kalau saya ini ngelihat DPD itu seperti House of Lords-nya Inggris. Kan anaknya ada istrinya sultan, ada pangeran, ada anaknya bupati, ada anaknya gubernur, nggak jelas juga fungsinya dalam konteks itu. Ini juga perlu dipikirkan. Partai politik kenapa sangat penting? Karena seluruh proses politik itu partai politik yang berkuasa. Jangan sampai partai itu jadi partai rental. Jadi penyewaan aja, sewa ya, aku nyewa ini, saya mau maju untuk bupati, wali kota, gubernur, presiden, yang kayak gitu disewa-sewa doang. Oleh karena itu, mau nggak mau memang aturannya tidak ada presidensial threshold. Kalau kita menginginkan ada calon-calon terbaik dari partai-partai itu bisa muncul. Ya. Kita sekarang selalu mengatakan nggak ada, nggak rela aja kalau misalnya, kalau menurut saya ya Bung Fahri ini sudah 5 tahun yang lalu harusnya sudah jadi presiden di Republik kita, kayak gitu kan. Terus kemudian partai politik itu swastanisasi yang berlebihan. Ya, jadi wah luar biasa swastanisasinya di dalam konteks keuangan dan sebagainya. Kemudian ya pendanaan publik dan KPU. Oke. KPU menurut saya satu siklus KPU. Siklus KPU kita itu luar biasa, nggak ini tidak akan membuat KPU benar. Yang kedua, ada anggapan siapapun bisa menjadi anggota KPU pusat.
Padahal di situ letaknya bagaimana the guardian of democracy, implementasi demokrasi, ya, semua konsep-konsep ilmu politik di dalam implementasi demokrasi itu kita implementasikan. Kalau nggak ngerti dulu ada yang S1 sarjana pertanian, makanya saya suka ngomong emangnya partai politik ini menanam jagung di kebun kita kayak gitu kan. Nah, jadi sangat sensitif gitu bagaimana apa yang dipahami. Nah, makanya saya selalu dari sejak dulu mengatakan anggota KPU pusat itu harus punya namanya pendidikannya politik dan hukum, ya, untuk bisa bekerja dengan lebih baik. Kalau provinsi, kabupaten, kota, bagi saya mungkin nggak terlalu. Kenapa? Karena dia sudah implementatif, tidak mengambil decision, ya, tidak mengambil keputusan. Yang kedua, dengan adanya COVID ini nanti KPU itu akan diambil alih bukan diambil alih ya, akan dibayangi oleh rezim yang berkuasa, terutama Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini juga harus dipikirkan bagaimana pilkada Desember 2020 yang kemudian ada era COVID ini. Ya, nanti KPU-nya bertanggung jawab kepada answerable to President and to Member of Parliament atau answerable to Minister of Internal Affairs. Ini juga menjadi persoalan kita nanti ini. Tapi kan orang kadang-kadang nggak berpikir. Jadi kalau KPU terus siklusnya itu yang paling penting. Coba Bung Fahri lihat itu yang anggota KPU pusat itu biasanya cuma ada setahun. Nanti anggota KPU provinsi itu ada yang 9 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang cuma 2 minggu sebelum pemilu baru diganti. Jadi Anda mau bikin anggota KPU seperti apa? Kemudian model rekrutmennya. Model rekrutmennya itu kayak rekrutmen orang-orang nggak punya kerjaan. Ya, jadi Anda cuma disuruh daftar gitu ya, mencari pekerjaan, terus kemudian model rekrutmennya, metode-metodenya, saya bilang ini mau Anda cari atau tidak? Saya tidak daftar dulu. Jadi ada tim dari pemerintah, waktu itu timnya Gus Dur di Kementerian Dalam Negeri yang mencari orang-orang yang dianggap bisa untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan kebetulan saya waktu itu adalah timnya pemerintah di dalam pembuatan undang-undang Susduk Pemilu dan Partai Politik waktu itu. Jadi yang berikutnya di 2009 saya nggak daftar. Kenapa? Ya saya males aja, gimana saya 7 tahun jadi anggota KPU, saya bikin undang-undang pemilihnya, masa nanti saya di timnya nggak ada yang tidak tahu bagaimana pemilu. Yang saya tangkap siklus ini ya, Prof. Gusnul ya, siklus KPU. Coba dicek semua siklusnya itu tidak akan membuat KPU yang mandiri untuk bisa tidak mudah. Terus kemudian very subtle. Ya, jadi misalnya bagaimana Pejaten terlibat di dalam permainan-permainan yang ada. Dulu zaman saya ada nggak? Ada. Kita menemukan. Jadi siklus itu bisa dipecahkan dengan merubah ya UU KPU itu sendiri kan, Prof? Enggak, diperpanjang aja. Ya memang ada masa di mana saya waktu itu minta SBY memperpanjang. Kenapa? Ya, kalau disebutkan spesifik dalam clause di Undang-Undang KPU, jadi supaya lebih permanen, bukan seasonal gitu anggota KPU. Iya. KPU yang enggak sih, seasonal juga nggak masalah. Ini juga salah kan? Oh iya, supaya terjadi berkelanjutan. Maka ada anggota KPU lama yang dipertahankan. Alamak, KPU itu ada 9 dulu, zaman saya kan 9 anggota KPU. Itu kan pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok kan kita tahu, yang kerja-kerja, yang tidur-tiduran, yang makan goreng-gorengan. Kan persoalannya itu. Kayak Anda kalau bikin makalah pada saat kuliah. Jadi kalau menurut saya enggak diganti. Tapi digantinya itu 4 tahun sebelum pemilu. Misalnya. Sehingga ada masa 4 tahun untuk membereskan. Kayak gitu. Ada adaptasi juga. Poinnya noted, Profesor. Jadi kalau saya mau clarify ini, kalau saya compare dengan di USA itu ya, itu ada 2 yang saya lihat ya. Partai politik itu kalau pemilu sudah selesai dan sudah diaudit, dia punya donasi lengkap, itu setelah pemilu ditutup, aktivitas nggak boleh dijalankan lagi. Namanya cheese activities. Yang sekarang, jadi pemilu di Amerika itu ada times to compete, ada time to govern. Nah, fungsi dari partai politik di Amerika itu sebenarnya untuk registrasi aja.
untuk logistik dan registrasi. Nah, sekarang saya lihat kayak siklus KPU ini benar-benar masalah. Mestinya itu kalau decisional di sini ya, 1 tahun, kadang-kadang 8 bulan sampai 1 tahun, 3 bulan atau 2 bulan, kadang tergantung state itu baru diperbolehkan untuk beraktivitas lagi, doing logistik, doing kampanye dan sebagainya. Makanya di sini ada separation antara fungsi partai politik dengan wakil rakyat yang menggunakan partai politik sebagai registry. Nah, itu saya tidak melihat di Indonesia. Karena itu saya menginginkan, karena KPU itu penting sekali peranannya untuk menentukan siapa presiden kita, siapa wakil kita di DPR. Karena itu KPU itu benar-benar harus dibuat independen, jangan sampai dipengaruhi oleh penguasa gitu. Itu apa yang harus dilakukan, Bu Kusnul? Halo. Partai politiknya. Gini ya, kalau saya sih partai politik itu agak beda ya, kayak di Australia itu kan strong ya, partai politik berperan terus, apalagi non fixed term modelnya dibandingkan model di Amerika. Jadi Amerika juga bukan model yang ini. Kalau kita komparasi aja, dicoba dicek di Jerman seperti apa, di ini seperti apa, karena mix ya, kita sistem proporsional ala Belanda dulu kayak gitu. Tapi kita sistem presidensial ala Amerika misalnya kan, ya, yang seperti itu. Toh sistemnya juga beda dengan electoral college kita, Amerika electoral college. Kalau kita ingat Hillary Clinton dan Al Gore dulu sebetulnya popularismenya jumlah dari suara Hillary lebih banyak dibandingkan si siapa ini Donald Trump, tapi karena electoral college maka tetap kalah kayak gitu. Ya, penyebarannya kalah. All. Nah, ya jadi iya bagus, kita cari aja model yang bagus di mana. Kalau Australia memang partai politiknya sangat berperan sebelum dan sesudah pemilu, sangat berperan karena ada kaukus, ada macam-macam, jadi strong political parties. Nah, di Indonesia sebetulnya kita membutuhkan partai politik yang seperti itu, tapi persyaratannya jadi harus punya 100% kantor di kabupaten, di provinsi, 75% kantor di kabupaten kota, tapi partai politik tidak boleh berbisnis, partai politik tidak boleh ini, partai politik dapat sumbangan dari mana, akhirnya para bandar masuk, di situ letaknya. Tidak konsisten antara sistem aturan yang dibikin dengan kemudian bagaimana implementasinya. Lah, di sini letaknya partai politik akhirnya dia menjadi partai rental, tergantung siapa yang berani bayar kayak gitu. Kecuali 1-2 partai politik yang sangat ideologis dan berjuang tanpa kemudian memikirkan uangnya di mana, uang dari Allah. Saya bisa bertanya sebentar? Ya, silakan Bang Tata. Iya, buat Bu Husnul, oke, itu banyak yang kita bicarakan soal sistem di KPU. Bagaimana dengan komposisi daripada komisioner KPU sendiri? Kan ada wacana bahwa kenapa tidak masukkan orang-orang partai politik yang ikut dalam pemilu sebagai kan sudah dulu gitu. Tahun 99 kan sudah. Nggak, maksudnya kalau sekarang. Pemain bola mau dijadiin wasit ya silahkan saja. Kalau gitu udah melanggar konstitusi. Konstitusi pasal 22E ayat 5 mengatakan penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya, maksud saya kalau memang oke lah itu secara undang-undang seperti itu. Menurut Bu Husnul dari pengalamannya, kalau itu diterapkan lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya dengan melihat situasi oligarki seperti ini sekarang? Orang tidak pernah mencatat bahwa pemilu 99 itu anggota KPU tidak menandatangani, tidak ada keputusan KPU menandatangani hasil pemilu karena rebutan suara. Akhirnya diambil alih oleh Habibie. Jadi ini juga ada kelemahan-kelemahannya. Sebetulnya sudah nggak apa-apa komisioner yang kayak gitu nggak apa-apa. Cuma kan dilihat bagaimana mencari orang yang tepat dan profesional di bidangnya untuk menjadi anggota KPU dan punya track record kayak gitu ya. Kita jadi dulu kembali ke integritas dari orang tersebut. Dikasih ya? Kita dibom, kita dikasih yang namanya peluru, 11 peluru, katanya 2 untuk ketua KPU. Sebagian besar dari kita dari 9 itu 6 itu political science, 2 itu hukum, 1 administrasi negara, dan satunya lagi adalah ilmu hukum juga tapi bidang kriminologi. Jadi kita punya
cakupan yang terbesar waktu itu adalah political science, sehingga ngomong apa saja anggota DPR berdebat dengan kita, ya sudah, kita bikin database penduduk, kita bikin waktu itu dapil, daerah pemilihan itu. Kita dulu waktu bikin itu rumus. Jadi kabupaten dengan ini begini. Sekarang enggak. DPR membuat kemudian tidak rumus. Dapilnya apa namanya pada saat provinsi. Jadi that's the whole thing. Itu kelihatan, aturan itu ada di situ. Tapi sebetulnya itu kan detail. Yang paling penting dari KPU menurut saya itu siklus KPU dan rekrutmen KPU. Rekrutmen KPU itu kayak orang nyari pekerjaan gitu loh, kayak buruh. Ya terus pakai Bu Gusnul, kalau terkait DPT bagaimana Bu Gusnul? Yang DPT, karena kan ada yang beranggapan tadi sepertinya memang pemilunya itu sejak awal sudah berniat curang. Salah satu indikasinya adalah DPT itu adalah berasal dari DPT lama yang dimutakhirkan ya dengan data dari Dukcapil. Sedangkan DPT lama ini carry over membawa terus potensi-potensi kecurangan, yaitu yang gaib-gaib tadi yang kalau mungkin waktu itu sempat ramai ada DPT jadi siluman. DPT itu saya jelaskan sejarahnya DPT. Pertama kali kita punya database penduduk dengan 12 variabel termasuk penyandang cacat itu kita bikin tahun 2003. KPU yang bikin. Kebetulan saya yang ketua divisinya. Saya contek persis dengan sistem di Australia, voting roll-nya Australia. Karena dia compulsory, maka DPT-nya paling bagus di dunia. Terus kemudian kita punya database penduduk, database ya. Karena Depdagri selalu, oh kita punya data. Oke, dulu itu ada 5 departemen yang memiliki data penduduk berbeda secara signifikan. Depdagri dengan KTP. Waktu itu saya langsung cek, ayo anggota KPU, siapa di antara komisioner KPU di sini yang punya 2 KTP, 2 atau lebih KTP. Kebetulan saya waktu itu cuma punya 1. Tapi di antara kita ada. Kenapa? Karena kalau Anda beli tanah di luar wilayah Anda harus bikin KTP di situ. Depdagri tidak percaya kita dengan KTP. Kemudian dari BPS itu sensus itu 10 tahunan ya, atau SUPAS itu kan prediksi. Kemudian dari kabupaten kota, maunya gede kabupaten kota itu. Kenapa? Karena itu urusannya untuk DAU DAK. Kalau penduduk Anda banyak, maka Anda akan dapat uang APBN atau APBD lebih banyak. Yang berikutnya lagi BKKBN. Dan yang berikutnya lagi KPU sendiri pemilu sebelumnya. 5-5-nya itu jumlahnya sangat berbeda. Contoh dari Kabupaten Jayawijaya itu mereka ngotot, bupatinya datang ke bupati dan anggota DPRD-nya datang ke ruangan saya minta penduduknya 250.000 ribuan. Terus saya bilang, betul Pak, itu penduduk sebelum dipecah. Jayawijaya itu sekarang sudah jadi 5 kabupaten. Kalau Jayawijaya yang itu minta 250.000, yang 4 kabupaten ini berapa penduduknya? Nah, kalau Anda mengerti demografi, kebetulan saya dulu belajar ilmu demografi di fakultasnya Bung Fahri, dan 3 tahun saya menjadi peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. Jadi saya paham dengan yang namanya demografi. Tanggal 8 Desember 2004, database penduduk dengan 12 variabel itu kita serahkan kepada Mendagri. Dulu itu kita bikin cuma 427 miliar, BPS yang ngerjain. Apa yang terjadi? Di pemilu 2009 diubah nomenklaturnya menjadi dari P4P menjadi DP4, dananya 3,8 triliun. Dirusak-rusak data kita. Kemudian diganti lagi IKTP 5,3 triliun. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cara pandang dari para pejabat di Republik ini, cara pandang proyek. Nggak memikirkan bagaimana pemilu dengan data DPT yang benar, dengan yang semuanya seperti itu. Masih ingat? Saya dulu bikin yang namanya nih, ya, kartu pemilih. Ini kita KPU zaman saya, harganya Rp480, Franco Kabupaten, sampai sekarang ada. Ini sebetulnya ID, national ID pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk pemilu 2004. Giliran diambil oleh Depdagri, pilkada dibikin lagi. Saya punya ini nomor NIK-nya beda-beda. Yang satu Jawa Timur, yang satu DKI. Untuk apa? Proyek. Nah, jadi nggak ngerti saya bagaimana membereskan di publikmu yang birokrasinya hanya sebatas pemikiran proyek. KPU 2004 itu cuma 7,2 triliun 3 kali pemilu. Sekarang 25 triliun cuma sekali pemilu. Ya, jadi that's the whole thing. Maka dari itu, Bung Fahri, Pak, kalau bikin partai politik yang revolusioner,
beresin semua urusan bangsa ini, insya Allah barokah. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.